Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji syukur kepada Tuhan karena atas cintanya yang begitu besar bagi kita. Ia masih senantiasa menjaga dan memelihara kita sampai dengan saat ini. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Kristus, ketika kita semakin tua, seringkali kita merasa kemampuan kita berkurang, baik itu kemampuan untuk bekerja maupun untuk berpikir. Ada banyak hal yang sulit untuk dilakukan di masa tua. Banyak di antara kita yang mungkin merasa lelah, capek karena kondisi kesehatan, ada juga yang rindu anak cucu, bahkan ada juga yang merasa kesepian, kurang perhatian, dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Pada bacaan kita hari ini, kita diibaratkan seperti pohon kurma dan pohon aras, dua jenis pohon yang tetap kuat, tegak, dan berguna meski dalam kondisi sulit sekalipun. Firman ini mau memastikan bahwa usia bukanlah penghalang bagi Tuhan untuk memakai hidup kita. Bahkan Tuhan berkata bahwa pada masa tua pun kita masih bisa berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan saat ini, mari kita membaca ayat yang menjadi dasar khotbah kita yang saya pilih dari Mazmur 92 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari buka hati kita untuk menerima dan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena melalui firman-Nya, Tuhan mau menguatkan kita, menghibur dan meneguhkan kita. Baik karena hanya 3 ayat, maka saya akan membacakannya untuk kita. Mazmur 92 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15 berbunyi, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari-hari. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Kristus, di usia lanjut seperti sekarang ini, terkadang ada banyak hal yang membuat kita ragu dalam menjalani hidup. Mungkin di antara kita banyak yang bertanya, apakah kita masih berarti? Apakah kita masih berharga? Dan apakah kita masih bisa berbuah, terutama ketika tubuh kita sudah tak sekuat dulu lagi, langkah tak secepat dulu, kemampuan berpikir juga menurun. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka akan tetap berbuah di masa tua untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu benar. Firman ini bukan hanya penghibur, tetapi janji Allah. Janji yang bisa mengubah cara kita melihat diri kita sendiri, cara kita menghadapi masa tua, dan cara kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, pada ayat yang ke-14 di sini mau mengingatkan kita bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat ini menghibur. Ayat ini sangat-sangat menghibur menurut saya, khususnya bagi para lansia, karena Tuhan ingin mereka tahu bahwa hidup mereka tidak berhenti karena pertambahan usia. Kata ditanam berarti Tuhan sendiri yang menempatkan kita dekat dengannya. Seperti seseorang memindahkan tanaman ke tanah yang lebih baik supaya bisa hidup lebih sehat dan kuat. Rumah Tuhan adalah tempat kita beribadah, mendengar firman, dan saling menguatkan. Di sanalah hati kita mendapat makanan rohani yang membuat kita tetap kuat meski umur terus bertambah. Kalau kita tetap dekat dengannya, hidup kita akan bertumbuh. Bukan selalu secara fisik, tetapi dalam hal kasih, sukacita, hikmat, dan ketenangan. Yang terpenting bukanlah seberapa kuat tubuh kita, tetapi seberapa dekat kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, pada ayat yang ke-15 di sini mengajarkan kita bahwa orang yang hidup dekat dengan Tuhan masih akan berbuah pada masa tua. Ini berarti bahwa usia bukan penghalang bagi Tuhan untuk memakai hidup seseorang. Walaupun hidup melemah, walaupun tubuh melemah, Tuhan tetap memberi penguatan rohani, sukacita, dan hikmat yang menjadi berkat bagi orang lain. Seperti pohon yang tetap berbuah karena akarnya yang kuat, demikian juga hidup
lansia yang terus berpegang kepada Tuhan akan memancarkan kebaikan, doa yang tulus, dan teladan kesetiaan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa hidup yang bersandar kepadanya tidak pernah sia-sia, bahkan di usia lanjut pun tetap bernilai, tetap berarti, dan membawa dampak. Bayangkan sebuah tanaman kecil yang selama ini tumbuh di tanah kering, akar sedikit, daun kecil, tumbuhnya lambat, lalu di tangan seorang tukang kebun memindahkannya dari tanah yang awalnya kering ke tanah yang subur, dekat dengan air dan diberi pupuk. Lihat apa yang terjadi. Perlahan-lahan daunnya menjadi lebih hijau, akarnya lebih kokoh, dan tanaman itu mulai berbunga. Begitu juga hidup para lansia. Tuhan telah memindahkan mereka dari padang gurun dunia ke dalam tanah subur rohani, yaitu kasih Tuhan dan komunitas gereja. Dan di sanalah kita akan tetap berkembang, khususnya para lansia. Meskipun tubuh melemah, jiwa kita tetap bertumbuh. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang hidup dekat dengan Tuhan masih akan tetap berbuah di masa tuanya. Tuhan menunjukkan bahwa hidup yang bersandar kepadanya tidak pernah sia-sia, bahkan di usia lanjut sekalipun. Kita tetap berharga, tetap berarti, dan tetap membawa dampak positif bagi banyak orang. Oleh karena itu, jangan lagi kita berkata bahwa kita tidak berharga, sudah tua jadi tidak berguna, sudah tidak kuat lagi. Jangan, karena firman Tuhan hari ini berkata, kita ditanam Tuhan, dipelihara, dan masih bisa menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau menanam kami, memelihara kami, dan memakai hidup kami, bahkan sampai masa tua. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk tetap bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Biarlah hidup kami menjadi bukti bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan setiap kami yang lemah, hibur kami yang bersedih, pulihkan kami yang patah hati, dan berikan damai sejahtera yang melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, pulanglah dengan damai, tinggallah dalam kasih Tuhan, berjalanlah dalam pemeliharaannya, dan hiduplah sebagai orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.